Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan ada orang-orang tertentu yang oleh Allah itu terpilih menjadi orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat nanti di hari akhir, ya, hari kiamat, ya, dan proses selanjutnya, nah itu tidak ada perlindungan untuk kita. Kita masing-masing kita membela dan berjuang untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis, ya, hadis ini yang sahih Bukhari Muslim, ya, riwayatnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi ada 7 golongan. Nah, nanti kita akan melihat kita ini termasuk di mana nih. Kalau kita masuk salah satunya atau salah duanya atau lebih dari itu, insya Allah kita akan mendapatkan, pasti kita akan mendapatkan hubungan pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti, ya, kita sudah pindah dari alam dunia ini, selesai, ya, menuju ke alam barzah, dan kemudian bertemu dengan hari kiamat dan seterusnya untuk menuju ke alam akhirat. Kita kan ini perjalanan hidup ini melalui 5 alam. Hidup kita semuanya melalui 5 alam. 1, alam arwah. Sebelum kita lahir, sebelum ada di kandungan, arwah sudah ada. Ya, alam arwah ini sudah ada. Kemudian kita masuk pada alam kedua, alam rahim. Ya, kita berada di dalam kandungan ibu kita. Dari sana 9 bulan, ya, 15 hari atau 10 hari. Ya, persis lamanya saya mengikuti kursus Lemanas itu. 9 bulan. Jadi di sana biasanya kalau kursus Lemanas itu ada saja yang meninggal, Pak, karena beratnya mengikuti apa namanya diklat itu, ya, ada saja yang meninggal. Dan alhamdulillah, Pak, saya beserta teman-teman yang lain, ya, itu bisa menjaga fisik dan sebagainya, karena betul lah kalau dikatakan di Lemanas adalah pendidikan yang terakhir, ya, untuk para pegawai negeri, para BUMN dan sebagainya, pejabat-pejabat, ya. Dan wajarlah kalau selain sebelum masuk ke pejabat tinggi itu harus melalui Lemanas itu, wajar. Kenapa? Karena di Lemanas itu dari situ gujlok, ya, dan pelatihan yang sangat luar biasa. Bukan hanya otak saja yang dilatih, tapi fisik, keterampilan dan sebagainya.
itu dilatih. Tidur minim, ya, dan kita disekolahkan di satu tempat yang tidak boleh kemana-mana. Terus di situ kecuali hal-hal yang sangat mendesak. Kira-kira seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada 7 golongan. Ini ada 7 golongan ini yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kaji, ya, kita akan lihat kita ini berada di mana. Kalau belum masuk, kita berusaha untuk masuk salah satunya. Tapi mohon izin, kalau saya lihat ini, insya Allah, ya, wajah surga, wajah untuk mendapat perlindungan ini, ya, sudah mulai keluar nurnya, cahayanya dari wajah-wajah Bapak ini. Tidak ada nur cahaya yang keluar yang nampak. Ya. Memang tidak bisa dipastikan, ya, tetapi semua itu ada tandanya, Pak. Ya, semua itu ada tanda-tandanya. Nah, dan tanda-tanda itu biasanya memang Allah juga berikan juga, ya, melalui tuntunannya Rasul, ya, melalui sabdanya, melalui apa kalau dan sebagainya itu, ya, itu tanda-tandanya itu muncul, ya. Seperti ahli jannah, ahli surga, ya, itu sekarang itu bisa dilihat sebetulnya, ya. Karena apa? Karena ada tanda-tandanya. Begitu juga ahli neraka, Pak. Ya. Ibarat kalau orang Betawi bilang, ini tanda-tandanya orang ini nanti ini, insya Allah surga. Itu nampak, Pak, tanda-tandanya. Dan insya Allah nanti kita bahas pada waktu yang datang. Begitu juga ahli neraka. Jadi kita bisa melihat, ya, mana yang kita mau ikuti, yang kita dekati. Ya. Yang kita dekati itu orang-orang ahli jannah, Pak. Jangan kita mendekati ahli neraka. Makanya kita juga nanti perlu kita kaji, ya, bagaimana tanda-tanda itu supaya kita nggak salah pilih. Pak, salah pilih teman ini bisa berbahaya. Kan teman ini kan bisa membawa ke kiri, ke kanan, dan kemana-mana, Pak. Itu namanya teman. Nggak enak, teman baik gitu, ya. Nggak enak. Nah, itu akan mempengaruhi. Bahkan ada seorang ahli filsafat bilang, ya, kalau kita ingin melihat orang, lihat aja teman-temannya. Siapa teman-teman dia itu? Kalau dia itu teman-temannya orang-orang baik, maka dia dijamin orang baik. Kalau dia teman-temannya itu orang-orang jelek, ya, maaf, misalnya masuk pada kriteria tanda-tanda ahli neraka, ya, maka itu dijamin kita adalah orang jelek. Tuh, jadi teman-teman itu bisa merupakan indikator. Kita melihat siapa teman-teman Pak Mulyadi ini. Nah, ya itulah Pak Mulyadi, ya. Pak Ustadz Ridwan siapa teman-temannya, siapa teman dekatnya, siapa sahabatnya. Nah, itulah dia. Makanya kita ada batasan-batasan bagaimana kita mencari teman, mencari sahabat, dan sejauh mana kita dapat bergaul, batasan-batasan dan sebagainya. Hadirin sekalian, yang pertama imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Wah, ini nomor satu yang dapat penghargaan dari Allah. Imam yang adil ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wasyabun fasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang selalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah. Pemuda, orang muda, masih muda tapi dia rajin beribadah. Ada nggak? Ada, banyak. Kalau kita sholat di masjid, di musola, kita sering melihat itu.
Ada. Bukan hanya orang-orang tua saja yang rajin, tapi orang muda yang rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu ciri-ciri ya. Besok itu orang muda itu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Seseorang yang hatinya bergantung, ya, terikat dengan masjid, dengan musola. Ya. Nah, ini kan kita bisa menerka, Pak. Ya. Orang-orang yang selalu begitu azan Allahu Akbar, kemudian kita masuk, yuk kita sholat dulu. Itu artinya kalau sudah azan terus diem aja itu nggak bisa, Pak. Pasti dia gelisah, diem aja kerja apa nggak bisa. Tapi dia bergantung dengan masjid, panggilan Allah SWT, sholat di masjid, di sholat itu tergerak. Nah, di situ kita bisa uji juga kita. Pada waktu azan datang itu kita bergetar nggak hati kita? Bergetar apa tidak untuk menunaikan? Kalau bergetar, ada getaran, nah itu berarti kita termasuk orang yang terpilih. Nah, kalau kita belum bergetar, kita usahakan. Begitu ada panggilan, maka kita tergetar. Ya. Kita perhatikan. Kita penuhi apapun pekerjaannya, tinggal menuju ke musola, tinggal menuju ke masjid. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang bersahabat, ya, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dua orang bersahabat ini kalaupun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan yang dilandasi dengan lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu, Pak, kalau saya kadang-kadang ya kita perlu juga ya menyadari siapa sih teman-teman saya ya, teman-teman saya ini siapa-siapa. Kalau di tempat ini saya ingat Pak RW, Pak Harto, Ridwan ya. Itu kadang-kadang itu perlu kita renungkan, Pak. Kenapa? Karena teman-teman ini termasuk hitungan. Kalau teman-teman ini hitungannya adalah dilandasi dengan Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, nah maka kita termasuk dalam hitungan golongan yang 7. Ada Pak Haji Jono, ada Bang Ustadz Ridwan, ada Pak Mulyadi, ada Pak Alfi, Pak RT, dan semuanya. Kita semua teringat Pak Nanang, ya. Itu sekali-sekali, Pak, kita perlu merenung teman-teman kita yang baik-baik itu. Dan kita doakan, Pak, kita mohon kepada Allah semoga teman-teman yang baik ini ya, diberikan taufik hidayah, ya Allah, ya, dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma ghnina bil ilmi, ya Allah, berilah kepada kami ya, kekayaan ilmu. Semoga saya dan teman-teman sahabat-sahabat saya ini diberikan kekayaan dalam ilmu. Saya mendoakan. Wa zayyinna bil hilmi, ya Allah, berikan lemah lembutan, lemah lembut. Ya, wa zayyinna hiasi dengan kelemah lembutan bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa, ya Allah, semoga muliakanlah kami dan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami ini ya. Itu dalam tahajud kita, dalam sholat malam kita itu terbayang, Pak. Wajah-wajah di majelis taklim ini selalu terbayang. Dan ini adalah sahabat-sahabat yang kita akan saling menolong. Dan
Allah janjikan orang-orang yang bersahabat karena Allah ini ya dapat saling memberikan syafaat, saling menolong nanti itu di hari kiamat itu. Kita ingat Pak Haji Syafi'i, ya, Pak Haji Syafi'i ingat dengan saya. Nah ini sudah saling ingat saja, ini suatu indikator Pak. Ya, ini saling tolong menolong nanti di akhir kelak nanti. Ingat Pak Mulyadi. Karena Allah jadikan orang-orang soleh, orang-orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala ini akan diberikan keistimewaan juga untuk boleh atau mampu memberikan syafaat kepada sahabatnya. Jadi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Ya, dia berkumpul, dia bersahabat karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya. Itu ada di dalam hati Pak, dan itu harus kita betul-betul rasakan dan niatkan. Nah makanya persoalan niat itu kalau saya melihat masalah niat ini penting ini, ya, karena Rasulullah bersabda juga, ya, kita malu gitu ya, segala sesuatu dengan berniat. Niat itu ada di dalam hati, ya, tapi harus betul-betul kita merasakan dan kita menjadikan motivasi di dalam diri kita, di dalam hati. Tidak artinya niat itu tidak nggak usah niat ya, namanya kita sahur besok mau puasa, nggak usah niat gitu ya, misalnya nggak usah niat ya sudah otomatis besok mau puasa sudah sahur. Tidak, tapi kita niatkan. Ya. Makanya beberapa syariat ya, kita diwajibkan malamnya kita niat berpuasa. Nawaitu somaruddin ada ibadah syariah Ramadan yang sanati alhamdulillah ta'ala, kita niatkan. Nah, tapi bagaimana kalau niat itu dalam hati saja, silahkan, itu tidak masalah. Tapi ada gerakan di hati itu, dan saya rasakan itu memang berbeda. Kalau kita ada niat yang kuat, nah itu berbeda dengan ya niat jalan sendiri gitu. Ya memang bisa jalan sendiri. Artinya kita tidak niat, kemudian kita sahur, ya kita puasa, ya, nah, ya, puasanya jalan. Tapi kita mesti pertanyakan bagaimana niatnya, niat puasanya itu. Ya. Karena kita malu ini. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, ngurujulun da'atuhum mur'atun zatu mansibi wa jamali. Faqal inni akhafullah. Nah di sini seorang laki-laki ya yang digoda oleh seorang perempuan ya yang cantik jelita, tetapi dia bertahan karena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tergoda, bertahan. Nah ini dapat keistimewaan juga ini, orang yang tergoda, yang digoda, ya tapi bertahan Pak. Ya. Pak RW ya. Kenapa? Karena luar biasa godaan ini. Ya. Makanya imbalannya, balasan dari Allah bukan main-main. Ya. Nah, sekarang kan ini godaan-godaan bermacam-macam. Nah, disinilah kita perlu adanya kita terus mengingatkan, kita ikut majlis taklim, saling terus menasihati, ya, terus berkumpul dengan orang-orang baik. Ya. Insya Allah kita akan menjadi baik. Berkumpul dengan orang-orang jahat, ya, insya Allah jadi jahat. Gitu. Kecuali kalau kita kuat, tangguh Pak, dan kita masuk ke lingkungan jahat, ya, tapi kita bisa merubah kejahatan itu menjadi baik. Wah itu, subhanallah. Ya. Adakah yang begitu? Ada Pak, ya, tapi jarang. Ya, kemampuan kita terbatas dan jarang sekali orang yang mampu merubah. Dalam lingkungan yang jahat itu. Ya.
Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa ada yang mampu masuk dalam pergaulan yang jahat ya. Tapi kita niat untuk memperbaiki dan kita mampu ya, bertahan dan membelokkan mereka dari yang tidak baik menjadi baik. Ini jarang. Tapi kalau bapak-bapak, saudara-saudara punya kemampuan, itu baik juga. Silakan Pak, silakan. Kemudian dia katakan bahwa ini akhafullah ya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun fasaddaqa bi shadaqatin ya fakhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seorang yang memberikan sedekah, memberikan kebaikan, berbuat baik ya, tetapi dia ngumpet, tidak pamer. Nah ini dapat nilai tersendiri. Orang yang berbuat baik, misalnya nyumbang masjid, gimana caranya supaya ini tangan kiri saya tidak tahu, istilahnya begitu. Kita ngumpet. Makanya ada kadang-kadang dari hamba Allah gitu. Ya, mungkin tujuannya begitu dia. Mungkin tujuannya untuk tidak diketahui oleh tangan kirinya, tidak ria. Bukan berarti kalau kita membantu masjid, kita menolong itu kita tidak boleh memberitahu. Boleh memberitahu Pak, untuk memotivasi, mengajak untuk berbuat baik, dan kita bisa bersama-sama berbuat baik sehingga kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya, tetapi ya kalau kita diam-diam misalnya juga itu adalah dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang serba salah ya. Kita diam-diam, salah kita kasih tahu ya, dikira pamer apa dan sebagainya. Inilah pendapat orang ya. Tapi yang penting hati kita membantu, menyumbang, ikhlas ya. Karena sering terjadi Pak, ada ya, orang membantu untuk masjid ya, begitu didengarkan pengumuman yang nyumbang masjid, loh kok nama saya nggak disebut nih, padahal saya nyumbang gitu. Protes Pak kepada dia, loh kok nama saya nggak sebut, oh ya maaf Pak, lupaan. Protes. Ya, ada seperti itu ya, kita mudah-mudahan nggak sampai protes lah ya. Kalau ada yang lupa ya nggak apa-apa, sudah ya, kita lihat ikhlas ya, diumumkan atau tidak terserah. Diumumkan untuk memicu, memotivasi orang lain sama-sama berbuat baik. Nah, di situ. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian warajulun dzakarallaha taala ya khaliyan faqadat ainahu. Ya. Nah, di sini orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu dia hatinya bergantung ya, pada Allah, baik waktu sunyi ya, sehingga mencucurkan air mata. Nah ini penting air mata ini Pak, sebagai saksi ya. Paling tidak seumur hidup Pak, kita harus ya, atau saya anjurkan wajib kita mencucurkan air mata ya. Karena apa? Ya, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dosa-dosa yang kita lakukan yang juga kita belum optimal kita berbuat baik di masyarakat, di agama, bangsa dan negara. Nah, jadi air mata inilah air mata yang akan menjadi saksi, yang akan
eh, menjadi pembela, ya, salah satu orang yang dibela. Makanya apakah perlu kita menangis? Perlu menangis. Pada waktu tertentu tidak perlu menangis, kita menyesali air mata kita bercucuran. Ya. Tapi bukan dipaksa, Pak, atau dibuat-buat itu, bukan. Tapi lillahi ta'ala, kita menyadari betapa dosa dan salahnya yang sudah kita perbuat. Ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, ya. Dan kita mohon perlindungan dari Allah, minta bantuan dari Allah supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di salah satunya, ya, atau mungkin 2 ciri, 3 ciri kita ada di dalamnya, ya. 1 ciri saja sudah cukup kita untuk menjadi benteng, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya ciri 2, ya. Termasuk Pak Pairit, ya, orang yang urus musola dan Nahdlatul Ummah, orang yang giat semangat, ya, untuk kemakmuran masjid, kemakmuran musola, termasuk kemakmuran majelis taklim, semua ini, ya, ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, ya, yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.